Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda pada siang hari ini? Tentunya senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Sebuah program dialog yang kami hadirkan untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Pemirsa, pembangunan berkesinambungan saat ini memang terus gencar dilakukan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga pembangunan ini terus menyasar hingga ke tingkat bawah, yakni ke tingkat desa dan juga kelurahan. Tentunya dalam berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga memerlukan peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan juga sebagai kontrol sosial. Bahkan juga bisa berpartisipasi, ikut andil dalam pembangunan tersebut. Lalu seperti apa peran dari warga yang ada di Provinsi Jambi untuk mengawal dan juga mengawasi pembangunan yang ada di Jambi dari berbagai pembangunan yang dilakukan, baik itu untuk lingkungan dan lain sebagainya. Kita akan berbincang bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di Kabar Jambi kali ini. Dan langsung saja saya akan perkenalkan yang pertama ada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kenali. Sudah bersama saya Bapak Sugeng Sutopo. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mas. Sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Kenali tadi Pak langsung ke sini atau dari mana dulu Pak? Dari kantor dulu, pulang ke rumah kita langsung ke sini. Wah keren, baik. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktunya. Nanti kita juga akan berbagi seperti apa peran dari LPM Kenali dan juga peran dari Pak Sugeng Sutopo ini untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kelurahan Kenali dan juga aksi-aksi yang dilakukan Pak ya untuk dapat mengawasi ataupun memantau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya pemirsa kami juga sudah menghadirkan salah seorang warga di sebelah Pak Sutopo juga sudah hadir, Pak Hanif ya. Selamat siang Pak Hanif. Siang menuju sore. Iya betul sekali. Ini kalau nggak salah Pak Hanif tadi ceritanya pernah menjadi ketua RT juga Pak Iya, ya? saya mantan RT. Tahun berapa Pak? Ini terakhir nih kemarin ini. Oh terakhir ini Pak ya? Januari kemarin sudah. Wah berarti kalau mantan RT berarti sudah mengerti dong kondisi lingkungan di sekitar Pak Hanif ya Pak ya? Baik, nanti kita juga akan berbincang banyak nih pemirsa dengan Pak Hanif. Nah untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sharing pada siang hari ini di Kabar Jambi, Anda bisa bergabung di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Kita mengangkat tema peran warga memantau pembangunan. Baik, saya ke Pak Sugeng dulu nih Pak Sugeng. Jadi saya ini baru mendengar Pak Sugeng ya untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kenali. Jadi Pak Sugeng selaku ketua ini menjabatnya dari kapan Pak? Dari Mei 2023. Oke. Berarti sudah ini bulan Juni, berarti udah setahun lebih ya Pak? Setahun aja Mas. Udah setahun lebih. Tapi sebelumnya Pak mungkin ada pengalaman-pengalaman lain sebelum menjabat sebagai ketua LPM Pak? Sebelum, kan ini kan apa Mas ya, kebetulan kita kan Kelurahan Pemekaran. Jadi sebelumnya waktu di Karangasem Bawah ya kita pernah aktif di pemberdayaan masyarakat, yaitu program PNPN Mandiri. Dan yang terakhir sekarang ini program Kotaku Mas ya? Iya. Program Kotaku. Kotaku. Iya, jadi Kotaku itu kota tanpa kumuh Mas. Jadi ya itu sampai sekarang masih berjalan. Iya. Ada satu program yang masih kita pertahankan. Salah satunya ada program Dana bergulir ya. dana bergulir Oke, atau siap. tanggung renteng istilahnya. Itu yang apa? Yang kedua kebetulan kita juga semasa masih menyatunya kelurahan aktif juga di bidang lingkungan Mas. Jadi kita juga termasuk Pak Hanif Promrakarsa untuk pengolahan sampah lewat kelompok swadaya masyarakat itu KSM Binar Kenali. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan saya berharap ini akan merupakan sinergitas nanti dari kelompok swadaya masyarakat dengan LPM yang kebetulan saya sendiri juga yang berharap nanti dengan masyarakat juga dan butuh masukan juga nanti maunya kayak apa sih ke depan. Jadi biar efeknya terus apanya ya dampaknya juga terhadap masyarakat dan lingkungan bisa nampak deh. Gitu sih, Mas. Jadi memang benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan nanti bisa disampaikan aspirasinya supaya bisa segera terrealisasi Pak, di lingkungan masyarakat tadi. Baik. Tapi saya juga penasaran Pak kalau untuk LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, Bapak bisa menceritakan LPM ini sebenarnya fungsinya itu untuk apa Pak? LPM itu lebih gini sih Mas sebetulnya. Jadi lembaga masyarakat di tingkat kelurahan, ya. Lembaga masyarakat yang tertinggi sebetulnya. Artinya, nanti kan ada PKK, ada RT, ada LAM dan sebagainya. Fungsi LPM adalah sebagai pengawas pembangunan di situ, Mas.
bisa melaksanakan dan bisa mengawasi, merencanakan juga. termasuk merencanakan. Merencanakan pembangunan juga ya. Iya, makanya di sini memang butuh teamwork. Jadi kita nggak bisa sendiri, butuh teamwork. Mungkin ada rapat dengan Pak RT, dengan Pak Lurah, dengan teman-teman stakeholder yang lainnya. Akan kita satukan apa yang kita butuhkan di Karangasem itu untuk pembangunan ke depan. Jadi itu yang sekarang lagi mulai kita garap sih Mas sebetulnya. Kita berharap nanti ya semacam sinergitas deh dengan para stakeholder yang ada di Karangasem juga. Itu salah satunya yang ingin kita berdayakan. Sehingga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan potensi lokal. Dan gitu kan, stakeholder yang ada, kita aja membangun. Dan itu sih harapan kita ke Baik, depan. tadi mengatakan adalah memantau pembangunan, Pak ya. Sejauh ini pembangunan yang dilakukan di daerah Kenali, di lingkungan Bapak, itu seperti apa Pak? Kalau di Kenali sih secara umum, kan gini Mas, saya melihatnya gini. Nggak tahu nanti dari kacamata masyarakat. Nanti kita tanya juga sama Bang Hanif. Kita kan di Kota Madya Mas. Kalau saya melihat untuk pembangunan sudah relatif bagus untuk infrastrukturnya, kan gitu. Saya pikir kalau untuk zona sebagainya sudah 90% ya, Pak Hanif ya, sudah ambil apa? Karena kita posisi di Kota Madya, Mas. Jadi relatif sudah terbingkai, berarti sudah program PU dan sebagainya, ada bangkit berdaya, ada dari Kementerian PU dan sebagainya, ada dana pusat, sebenarnya relatif aman sih Mas. Dan kita merata juga? Iya, sudah relatif merata. Apalagi sekarang kemarin baru-baru ini dari kerjasama dengan Pertamina ya, Pak Hanif ya. Untuk pengecoran jalan itu sudah dilakukan juga, dan ke depan akan kita coba lagi bersinergi juga tentang drainasenya juga. Jadi itu lagi kita setting nanti dengan teman-teman RT, dengan forum, ya intinya agar berdampak positif terhadap masyarakat. Oke, baik. Untuk pembangunan drainasenya juga tadi disampaikan ya. Ada case mungkin sebelumnya Pak sehingga drainase ini juga mencuat gitu Pak? Kebetulan kan gini Mas, di Karangasem ini kan ada beberapa titik yang berpotensi terdampak luapan air. Bukan banjir kan mungkin apa tuh? Air meluap mungkin sebentar, 2 jam 3 jam, tapi itu salah satunya. Ketika hujan datang Pak ya? Ya, mungkin hujan 2 jam, air naik, gitu. Makanya butuh solusi dan sebagainya, atau nanti lewat minimal edukasi ke masyarakat deh, bahwa mungkin bisa membantu menjaga masyarakat, menjaga lingkungan, atau tidak membuang sampah sembarangan, kan satunya itu juga sih. Banyak hal sih sebetulnya secara itu yang bisa kita berarti tidak hanya kepada stakeholder saja Pak ya, tapi kepada masyarakat juga ya. Mas. Sinergi lintas ini ya Pak ya, lintas sektor Pak ya. Lintas sektor ya. Baiklah, saya ke Pak Hanif dulu nih, Pak Hanif. Kalau Pak Hanif melihat nih Pak Hanif ya, tadi Pak Hanif juga menceritakan bahwa pernah menjabat sebagai ketua RT. Lalu seperti apa kondisi lingkungannya sekarang Pak? Dan juga mungkin ada progres seperti apa di lingkungan tempat tinggal Bapak? Kalau kita dari kacamata masyarakat ya, mungkin kalau untuk warga seperti tadi disampaikan Pak Sugeng, kalau pembangunan itu kalau dari kita sisi warga itu kan parsial-parsial ya, sepotong-sepotong gitu ya. Kemampuan RT kan untuk memantau itu semua. Wilayahnya satu RT wilayahnya saja, satu Pak, RT. Nah, jadi yang saya lihat sebetulnya harapan kita terutama untuk LPM itu bisa mampu merancang satu program gitu kan, yang bisa mengkonektivitas kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Berarti tidak hanya terfokus di satu RT saja, bisa dikolaborasikan. Seperti sebagai contoh yang tadi disampaikan, mungkin langsung kasus saja nih mungkin Pak. Kasus pembangunan perumahan misalnya, itu kan mungkin bisa jadi tidak di wilayah kita, di wilayah yang lain. Cuman menyangkut dengan drainase dan lain sebagainya, luapan air, karena resapan sudah berkurang, dampak banjirnya bisa ke wilayah RT sebelah, gitu kan. Nah disitulah makanya kita perlu ada satu perencanaan yang sifatnya terintegrasi. Ya harapan kita memang itu ada di level lembaga pemberdayaan masyarakat. Makanya mereka juga harus memantau. Makanya tadi ada fungsi pengawasan juga terhadap pembangunan, gitu kan. Selain dari pemerintah sendiri, ya hal-hal seperti itulah sebetulnya yang kami lihat sebagai warga. Kita memang perlu LPM ini menjadi satu badan yang benar-benar berfungsi untuk merancang satu kegiatan. Ya di sosial juga, ekonomi juga, kebudayaan. Karena kan per wilayah satu kelurahan itu juga punya potensi kewilayahan. Mungkin ada potensi wisata,
Sebagai contoh ya wilayah seberang lah mungkin ya, Danau Sipin gitu kan. Kalau kebetulan mereka ada di wilayah pariwisata, tentunya LPM-nya berpikirnya menyangkut kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, kalau kita mungkin dikenali kita ada Pertamina, ada lingkungan, ada hutan kota, ada hutan kota. Ya, saya sebagai warga kan mungkin punya mimpi juga nih, kenapa nggak dijadikan wilayah kelurahan ini jadi potensi wisata juga umpama kan. Nah, disitulah peran LPM untuk muncul, untuk mengintegrasikan, merencanakan satu program yang punya dampak menyeluruh. Karena kalau kita RT kan skupnya hanya wilayah kita, jalan setapak, drainase tingkat ini. Cuman ada yang satu badan di kelurahan, yaitu LPM itulah yang mempunyai perencanaan-perencanaan seperti itu yang sifatnya jangka panjang. Baik, jadi tidak hanya infrastruktur saja Pak ya, tetapi juga di bidang-bidang lainnya diharapkan juga bisa menjadi peran dari LPM untuk bisa diperhatikan di lingkungannya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Hanif dan juga Pak Sugeng. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kami juga masih akan mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga ingin sharing bersama dua tamu yang kami hadirkan pada siang hari ini. Anda bisa menghubungi di 0741663385 atau di 0811743333. Kita mengangkat tema peran warga untuk memantau pembangunan. Baik, sekarang saya ke Pak Sugeng kembali. Tadi sudah disampaikan sama Pak Hanif ya bahwa tidak hanya terfokus pada infrastruktur saja, tapi masyarakat juga berharap bahwa pembangunan-pembangunan di bidang lainnya seperti di bidang sosial, di bidang mungkin usaha masyarakat dan lain sebagainya juga bisa menjadi peran dari LPM sendiri Pak ya untuk dapat mengawasinya. Lalu mungkin ada rencana-rencana ke depan Pak, seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh LPM Kenali untuk bisa memperhatikan berbagai bidang yang dijalankan oleh masyarakat Pak? Oke, jadi sih Mas sebetulnya ini mimpi ya, mimpi kita, mimpi LPM. Boleh, kita boleh bercita-cita ya Pak ya? Iya, mimpi LPM. Artinya kan gini, memang dari awal kemarin kan kita dengan teman-teman juga bermimpi terus. Iya, bermimpi dan kita sudah mencoba Mas. Kita kalau istilah di pemberdayaan itu pemetaan swadaya. Baik. Ya. Jadi kita sudah petakan Kenali Asam bawah, Kenali Asam itu apa saja isinya, kan gitu. Kita petakan. Di situ ada para pengusaha, di situ ada masyarakat, BUMN, di situ ada lahan-lahan kosong, kan gitu Mas. Di situ ada sumur-sumur Pertamina yang tidak aktif dan sebagainya, kan itu. Pertanian ada juga Pak? Pertanian ada juga. Ada juga. Ada juga. Makanya di situ nanti Mas kita akan petakan. Contoh kecil nanti kan gini. Salah satu misalkan kita peternakan di Kenali Asam itu. Dengan potensi wilayah yang ada, kan gitu. Dengan adanya sekarang peternakan misalkan contoh kecil sapi, kita bisa menghitung Kenali Asam itu cuma berapa ekor sapi yang ada kan gitu Pak Adib ya. Dibandingkan dengan luas wilayah, berarti masih berpotensi ke depan untuk menambah sekian ekor sapi atau sekian ratus sapi lagi. Itu salah satu di peternakan, termasuk kambing dan sebagainya. Bakal bisa menjadi sentra Pak ya. Dan itulah mimpi kita juga. Jadi, ini ada pakan ini. Nah, ini orang yang melihara sapi belum banyak, berarti masih bisa potensi kita masukkan. Nah, gitu. Demikian juga dengan perikanan sama Mas. Perikanan dengan kita mapping banyak kolam-kolam yang tidak produktif di Kenali Asam itu. Makanya di sisi itu kita juga akan bisa mencoba masuk ke program nanti akan kita sharingkan, akan kita linkkan. Termasuk juga ada UMKM, ada program sosial, dan sosial dan sebagainya. Jadi makanya di mapping tadi Mas, makanya kita akan mengarahkan. Jadi program akan kita susun dan sebagainya, baru nanti kita arahkan. Misalkan peternakan marah kemana nih? Gitu. Misalkan UMKM arahnya kemana nih? Dan itu semua nanti mengarahnya untuk kesejahteraan masyarakat semua Mas. Makanya kita berharap sinergitas inilah yang akan kita bangun lewat nanti masyarakat via teman-teman RT kan gitu. Kebetulan sekarang di Kota Bogor ada forum dan sebagainya. Dan saya berharap itu semua bisa sinergi Mas. Artinya kalau kita bisa fokus, kita nggak usah jauh-jauh. Jadi kita bisa menciptakan peluang, bukan mencari peluang ya. Menciptakan peluang di Kenali Asam itu. Ya kita mau ngapain? Mau usaha peternakan, mau perikanan, kan gitu, mau UMKM. Insya Allah bisa kita lakukan. Sampai wisata. Termasuk salah satunya wisata. Kan gitu. Jadi itu sih Mas sebetulnya. Makanya dari sisi kita, mimpi kita sebetulnya ya
Ya jauh sekali ini, kan kalau namanya program kita program jangka panjang bisa 8 tahun ke depan. Iya. Kan kita lakukan apa yang akan kita lakukan dan step by step yang akan kita mulai. Tentunya lewat kerjasama dengan teman-teman semua. Nggak bisa kita bekerja sendiri kan itu Mas. Iya. Itu sih sebenarnya. Harus saling bergotong royong Pak. Iya. Kita saling mensupport. Tapi tadi Bapak menceritakan bahwa ini adalah cita-cita dan juga harapannya ke depan akan seperti itu untuk rencana-rencana. Lalu sekarang untuk progresnya seperti apa Pak? Progres yang bisa dilakukan dari LPM sendiri dan juga mungkin apa nih yang menjadi kendala-kendalanya Pak? Kan gini Mas, dari progres itu, pertama kan kita mapping itu kita pahami dulu deh ini potensinya apa, kendalanya apa, nah itu kekuatan kita lagi di mana lagi kan gitu. Makanya di diskusi itulah kita akan membuat desain nanti atau program dengan teman-teman, tentunya akan persetujuan dengan teman-teman juga. Jadi nanti kita master plan-nya kita mau ngapain nih? Iya. Nah itu. Makanya yang sekarang sudah kita jalankan, yang sudah tadi, yang masalah lingkungan itu sebetulnya bukan apa, cuma sebagai pemicu saja Mas sebetulnya. Saya bergerak di lingkungan, ini pemicu ini aja bisa. Baik. Kenapa nggak yang lain? Kita coba aja. Program lain, iya, untuk menarik minat. Sehingga anak-anak muda yang selama ini cuma berharap kalau bekerja itu pakai seragam, pakai sepatu. Tapi kan bukan macam itu konteksnya bekerja itu kan. Kita bisa menciptakan peluang dengan Asam itu, kita mau ngapain dengan Asam? Potensi peternakan ada, potensi perikanan ada, potensi UMKM ada, kan itu. Potensi pariwisata juga menjanjikan juga, kan itu saja. Dan itu nanti akan kita jadikan semacam program kelurahan, tentunya akan kita kumpulkan para teman-teman semuanya itu, masyarakatnya, RT-nya, semuanya, ayo kita mulai ini. Titik nolnya di mana nih? Nah, gitu. Ayo kita mulai kan itu. Itu sih Mas. Berarti sekarang baru masuk dalam tahap desain Pak ya, dan juga perencanaan ya, seperti apa nanti ke depannya, nanti juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya Pak Hanif ya. Baik. Pak Hanif ya, tadi Pak Hanif menceritakan akan mengembangkan lokasi wisata harapannya. Nah, selain tadi disebutkan di situ kan memang sudah ada salah satu potensi wisata ya Pak ya. Hutan kota masuk Pak ya? Masuk. Hutan kota masuk. Nah, mungkin ada nggak lokasi-lokasi lain dari kawasan tempat tinggal Pak Hanif itu yang bisa berpotensi ini menjadi sebuah destinasi wisata dan juga bisa dibangun ke depannya? Apa itu? Bisa diceritakan? Kalau mau kita lihat dari sisi potensi itu salah satunya wisata. Kita punya Chengho, Masjid Chengho. Masjid Chengho itu satu area. Kemudian hutan kota. Termasuk wilayah Pertamina itu sendiri. Itu Pertamina itu kan juga punya punya sejarah untuk di Provinsi Jambi, bahkan mungkin di Indonesia gitu kan. Karena kalau saya mau setback ke belakang, waktu kami masih di pemberdayaan, memang kita pernah membicarakan salah satunya mengenai itu dengan Pertamina. Mereka memang tertarik juga sebetulnya, dan itu juga menjadi salah satu mimpi kita juga gitu kan. Ada satu tempat di mana masyarakat, terutama anak-anak muda, bisa belajar mengenai sejarah Jambi, dan dalam hal ini Kenali Asam Bawah, Kenali Asam dari sisi Pertamina, gitu. Karena beberapa tadi sudah disinggung oleh Pak LPM, Pak Sugeng. Beberapa sumur bor atau tanah-tanah Pertamina itu ada juga yang sudah tidak produktif lagi. Nah, disitulah butuh pemikiran gitu kan, butuh pemikiran yang levelnya tentunya balik lagi tingkat kelurahan. Gimana kita bisa menjadikan itu menjadi potensi wisata, menjadi sumber daya, menjadi diberdayakan gitu ya, kan namanya juga pemberdayaan. Jadi dari sisi sosial dalam hal ini mungkin ya pendidikan gitu kan, bisa dikembangkan gitu untuk daerah-daerah itu. Ini beberapa kemarin sudah kita sampaikan, seperti ada beberapa titik itu apa tidak lebih baik dibangun menjadi semacam ruang publik mungkin di situ, ruang publik yang bisa dikembangkan menjadi pusat kebudayaan juga, menjadi pusat wisata sejarah, pertemuan warga, olahraga. Nah, balik lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, biasanya untuk perumahan yang elit mungkin ya sudah disediakan itu, ada fasum untuk taman-taman itu. Nah, yang kita pikirkan ini kan dari sisi saya nih sebagai warga, hak masyarakat juga dong punya
ruang publik, punya taman seperti taman remaja, itu di Kenaliasa masih punya potensi untuk seperti itu. Nah ini kemarin, mungkin baru kemarin nih, maaf nih Pak LPM, sempat dilemparkan juga dari teman-teman yang di lembaga adat. Kita kan punya lembaga adat. Baik. Mereka minta juga, bisa ada potensi kita ini, ada tempat apa namanya kayak pendopo untuk lembaga adat Melayu Jambi di tingkat kelurahan. Mungkin bisa dalam satu lokasi, dalam bisa satu dibangun lokasi. gitu ya. Kebetulan kemarin ada satu titik yang sudah kita rencanakan. Ini mudah-mudahan ini bisa direalisasi. Bahkan saya sudah ketemu namanya nih. Mungkin Pak LPM baru mau saya bocorkan itu kan. Taman Budaya dan Olahraga gitu kan. Jadi disingkat Tambora itu Pak. Tambora. Baik. Ini baru ada dikenali berarti. Ini baru Tambora ya. Kebetulan itu ada lokasi yang mau kita kejar seperti itu. Itu kan juga salah satu potensi wisata. Iya. Ini kebetulan daya dukungnya juga ada. Ya insya Allah dengan adanya ruang publik itu juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, menjadi tujuan wisata. Setidaknya internal kan. Iya. Ya syukur-syukur kalau itu bisa Pertamina tertarik untuk menjadikan wisata sejarah, mungkin bisa membuat semacam museum mini, museum kecil. Ini sebetulnya bukan ide saya nih yang museum ini, karena mereka dulu pernah mencetuskan itu sendiri. Makanya saya sampaikan juga. Gitu, hal seperti itu. Berarti ada rembuk warga juga dong? Ya, otomatis. Karena kan itu ini levelnya kan sudah untuk bukan tingkat RT lagi nih. Gitu. Bukan tingkat RT lagi, karena sudah dampaknya ya bisa memberdayakan tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga bisa memberdayakan mulai dari UMKM-nya, remaja, lembaga adat. Jadi dampak sosialnya insya Allah bisa lebih lebih panjang, dan lebih berdaya guna. Nah, seandainya itu semua terrealisasi, kesiapan masyarakatnya gimana Pak? Mungkin dari sisi UMKM-nya dan juga mungkin tadi dari lembaga adat, dan ketika ini sudah benar-benar terbangun, apakah mereka siap untuk dapat mengelola ini semua Pak? Insya Allah siap, karena untuk RT saja, ya, RT saja kan sudah terbiasa mereka dengan mengatasi lingkungan dalam hal ini seperti arisan, kemudian ada organisasi seperti PKK, ada Dasawisma dan kegiatan-kegiatan lain, kan mereka sudah biasa mengorganisir hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau untuk seperti tadi, umpamanya ruang publik seperti itu dikelola oleh masyarakat, itu saya yakin sangat siap sekali. Seperti tadi saya singgung kan, dari lembaga adat saja sudah cukup antusias, kemudian UMKM apalagi. Saya kebetulan juga bina UMKM di lingkungan saya, walaupun cuma sedikit ya, ada itu. Mereka sangat senang kalau perlu kita bisa bikinkan kios atau seperti apa. Bikin gitu. gerainya, bikin gerainya. Oleh Kas Kenali gitu Pak ya. Baik, semoga nanti bisa terrealisasi ya Pak Sugeng ya. Dan ini juga membutuhkan support juga. Jadi tidak hanya kelurahan, tapi siapa tahu nanti juga bisa disupport dari pemerintah lintas ya, kota dan juga provinsi ataupun pemerintah pusat. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi. Nah, kami masih akan mengundang Anda pemirsa yang bergabung bersama kami, sharing dan juga mungkin ada pertanyaan kepada dua tamu kami. Silakan di 0741663385 atau di 0811743333. Kita mengangkat tema peran warga memantau pembangunan. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Sugeng. Program unggulannya sekarang apa Pak? Sekarang kami mencoba Mas, karena ya saya ini dari awal, dari 2011 kita ya? 2010 lah. 2010 itu kita melihat kondisi lingkungan itu kok prihatin. Artinya ini sampah di mana-mana. Artinya kan gitu. Dan kala itu dari sisi keilmuan, saya akui saya nggak tahu sama sekali. Jadi sampah itu harus diapain? Iya. Karena mindset saya kala itu dengan Pak Andi berdua lah. Namanya sampah itu pasti jorok. Iya. Namanya sampah pasti bau. Iya. Namanya sampah pasti sumber penyakit. Sehingga ya sudah dijauhi. Nah, rupanya seiring berjalannya waktu, mindset itu berubah. Bahwa sampah itu ada potensi yang masih bisa kita ambil. Jadi kalau ada sekarang istilah sampah membawa berkah, ya itu bisa jadi salah satunya. Karena begitu sampah itu kita kenali,
kita pahami, terus di situ kita bisa kita pilah, mana yang bisa kita jadikan kompos, mana yang bisa kita jual, daur ulang, mana yang residu dan sebagainya. Di situ baru muncul, oh rupanya masih ada nilai ekonomis di sana. Nah makanya disitulah sampai sekarang kita akan mencoba mengembangkan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak, ada beberapa RT sudah mulai bergabung. Terakhir kemarin ada dari teman-teman Mutiara Hijau. Jadi kita ada sekitar 130-an kakak baru bergabung. Jadi itu kayaknya sudah akan berkembang terus nih Mas. Jadi makanya dari sisi kita akan mencoba akan kita jadikan semacam program unggulan deh. Artinya kita bukan mau membanggakan, bukan, artinya biar teman-teman warga itu bisa ikut, artinya bisa nimbrung di sana. Artinya dari sisi sampah dari hulu sampai ke hilir nggak bisa kita kasihkan sendiri. Jadi kalau gambaran kasarnya aja, kalau di kota Jambi ini misalkan per hari ini kan 400 ton yang kita buang ke TPA. Sampah anorganik yang punya nilai ekonomis di kota Jambi ini taruhlah 150 ton sampai 100 ton aja deh. Sudah berapa duit sudah per hari muncul. Dan itu kalau orang bisa terlibat di dalam kan dapat rezeki semua di sana Mas. Nah itu dari situ. Makanya saya berharap teman-teman dan anak-anak muda deh, ayo kita mulai bikin, ini lah ada sampah, kita coba sama-sama belajar. Ini bisa kita bikin ini bisa bikin ini, kita bisa bikin kompos, bisa biogas, kita bisa bikin kerajinan, kan gitu kan. Itu banyak hal yang akan kita lakukan Mas. Makanya sekarang ini salah satu misi kita adalah itu tadi, merubah paradigma masyarakat bahwa sampah itu jangan dimusuhi. Jadi sampah itu harus kita kelola secara bijak sehingga ada manfaatnya di sana. Kan itu sih. Iya, tidak selamanya sampah itu tidak berguna Pak ya. Iya, jadi kalau mindset kita, sampah bau, sampah itu udah pasti kita tinggal. Kan gitu. Begitu sampah masih ada potensi di sana. Kita pilih mana yang bisa pakai, mana yang tidak, kan gitu ya. Ini yang bisa kita daur ulang dan sebagainya. Rupanya masih ada ekonomi di sana. Itu sih salah satu. Nah untuk melakukan hal ini tentunya ada pendekatan dong Pak yang bisa dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat nantinya juga bisa memahami apa tujuan dari program pengelolaan sampah yang digulirkan oleh LPM ini. Lalu seperti apa Bapak memberikan dan juga mempush dari masyarakat agar juga bisa mengelola sampah dengan baik ini Pak? Mungkin sosialisasikah atau seperti apa pada masyarakat? Jadi secara itu sih memang gini. Jadi kita tidak mungkin bergerak sendiri Mas. Makanya dari sisi kita tetap akan melibatkan ke teman-teman RT. Terus dalam hal ini kita Pak Lurah yang sekarang ini memang betul-betul konsen mengarah ke lingkungan. Jadi terus terang aja kemarin saya sudah agak lemes nih karena benturan dengan kepentingan, terus terang aja. Akhirnya Pak Lurah udah Pak Sugeng maju lagi. Baik. Semangat lagi nih. Oke, semangat. Nah dari sisi itulah saya berharap ini menjadikan sebuah program kelurahan Mas. Jadi program kelurahan, dan dari sini nanti kita akan mencoba mengkoneksikan diri kan. Kebetulan kita juga ini adalah di bawah naungan DLH. Kita ada binaan DLH dan ada juga di sini nanti dari teman-teman PU kan gitu. Makanya dari sisi edukasi sosialisasi ke masyarakat itu adalah nanti kita bahas dari teman-teman DLH nanti yang masuk. Karena kalau kita yang adakan sosialisasi ke masyarakat ya mindsetnya akan beda. Artinya ini masyarakat ngajari masyarakat, tapi kalau plat merah yang ngajari pakai seragam yang ngajari mungkin akan masuknya beda. Jadi itu sih Mas. Tapi memang ke depan sih memang saya berharap gini, sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya kalau memang mindsetnya berubah, sampahku adalah tanggung jawabku, kan gitu ya. Sehingga kedepannya kota Jambi ya sudah nggak ada masalah lagi masalah sampah. Karena setiap keluarga sudah berontak dengan sampahnya masing-masing. Di rumah sudah dipilah, kan gitu. Mau sedekah monggo, kan gitu. Mau dijual silakan, nggak masalah. Itu tinggal maunya kemana. Intinya kalau memang sudah bertanggung jawab dengan masalah sampahnya masing-masing, ya sudah, kan itu. Tinggal pemerintah Kota Jambi tinggal secara regulasi mengawasi. Jadi harapan kita ke depan. Berarti tugasnya menanamkan sikap tanggung jawab terhadap sampah tadi kepada masyarakat Pak ya. Dan juga nanti bekerja sama dengan berbagai dinas atau instansi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga sosialisasi ini Pak ya. Baik, Pak Hanif, seperti apa tanggapan Bapak terkait dengan program pengelolaan sampah ini Pak? Jadi begini, kalau dari sisi warga dan masyarakat,
masih banyak mungkin dari masyarakat, bahkan mungkin di tingkat RT ya, karena saya sudah cukup lama jadi RT. Yeah. Jadi melihat permasalahan sampah itu masih sepotong-sepotong gitu, hanya parsial aja gitu kan. Padahal penyelesaian masalah sampah ini kan tidak bisa hanya memindahkan masalah. Artinya gini, yang penting wilayah RT tempat aku bersih. Masalah nanti tong sampahnya di wilayah lain bukan urusan saya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau dalam istilah kami dulu mungkin perang sampah jadinya kan. Pindah, yang bingung ya otomatis Pak Lurah kan. Mau mindahkan tong sampah aja repot gitu, kontainer ya. Walaupun secara undang-undang yang kita pahami bahwa kontainer itu sebetulnya memang nggak boleh, TPS pun tidak boleh gitu. Tempat pembuangan sampah itu tidak boleh. Yang boleh adalah tempat pengolahan sampah. Nah, itulah yang 3R tadi yang dikelola Pak Sugeng itu tadi. Ya alhamdulillah memang sekarang sudah mulai hidup, didorong terus kan ini oleh dukungan dari kelurahan, oleh Pak Lurahnya. Jadi ya kita berharap memang pengelolaan sampah ini memang menjadi menjadi salah satu program utama, karena dari sekian periode kami pengalaman kita di kota ini kan permasalahannya itu saja gitu kan. Iya. Itu saja. Artinya kalau secara sistem pengolahan sampah tingkat kota itu sebetulnya sudah ada alurnya. Pengambilan di warga, masuk ke TPS 3R, kemudian baru ke TPA. Gitu. Cuman untuk memberikan penyadaran dan mengelola sistem itu di tingkat kelurahan kan butuh ya kekuatan yang lebih gitu. Tidak cukup hanya tenaga dan biaya diserahkan oleh LPM atau 3R kelompok swadaya masyarakat. Nah, kita ya bersyukur untuk periode ini kebetulan kelurahan kita itu kelurahannya lebih lebih semangat lebih untuk mengawasi permasalahan ini. Tinggal nanti bagaimana RT-RT yang itu tadi disampaikan untuk melakukan sosialisasi di tingkat RT-RT, terus kemudian juga mengkonektivitaskan dengan DLH selaku pengangkut sampah reguler gitu kan, yang truk-truk sampah itu, karena yang dari TPS 3R ke bawah itu kan tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat itu 3R gitu. Nah, adapun untuk ini strateginya mungkin kan, kalau saya boleh mungkin menambahkan, untuk sampah ini kan ada aspek ekonominya, sosial, dan juga aspek kesadaran lingkungan. Kalau dari aspek ekonomi, otomatis nilai ekonomi dari itu mungkin yaitu kerjaannya pemulung, pengepul, gitu, atau kerajinan, itu ada. Tapi dari tingkat kesadaran sosial lingkungan, ini sebetulnya yang paling utama. Karena mereka kan tidak mengutamakan sampah ini sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan lingkungan. Nah, itulah yang harus ditekankan. Kalau di masyarakat yang tidak butuh yang masalah ekonomi ini, kita tekankan sosialisasinya mengenai sampah sebagai produk ekonomi, mereka pasti akan menolak. Karena untuk 1 kilo plastik itu aja butuh berapa ini, dan harganya ya mohon maaf, kalau untuk menengah atas mungkin dianggap tidak seberapa. Tetapi kalau itu dipahami sebagai kesadaran lingkungan, otomatis mereka tanpa dibayar pun mereka akan berupaya untuk memilah sampah. Gitu, akan memilah karena mereka punya kesadaran bahwa ini berdampak terhadap lingkungan gitu. Karena lingkungan tetap nomor 1 kan gitu kan. Ekonominya nanti dulu. Nah, hal itulah yang kita butuh dari dalam hal ini ya pemerintah untuk melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan LPM dan tentunya kelompok swadaya masyarakat yang pengelola sampah di tingkat masyarakat. Tapi yang Bapak pantau di lingkungan Bapak sudah ada yang menerapkan itu? Saya ini pelaku kan mulai dari tadi ya 2010 ya. Iya. Bisa dibilang prosentasenya sangat amat kecil sekali, gitu kan? Berarti kecil banget itu. Iya. Paling dari 100 itu berapa? Iya, gitu kan. Ada 5, karena 10. Saya mengalami mulai dari lingkaran yang paling bawah ya. Saya amati beberapa masyarakat kesadaran untuk memilah itu memang kecil. Sebagai contoh di lingkungan perumahan memang beberapa saya temui kesadarannya sudah seperti itu.
Jadi kalau mereka acara yasinan atau acara apa, toh ini semua sama mereka sudah dipilah memang. Sudah diikat, digantung di pagar. Oke, dipisahin. Dipisahin. Nah, jadi ini pengalaman mungkin boleh cerita. Iya, boleh. Pada awalnya saya ikut keliling nih, pakai kendaraan itu kan dampingi. Kita nggak berani ambil itu. Iya. Ternyata yang tuan rumahnya keluar, itu memang disiapkan untuk kita. Oh. Gitu. Kami memang sengaja kami pilah gitu. Gitu. Nah, itu ada beberapa kakak, tapi ya kecil sekali jumlahnya. Ya harapan kita sikap-sikap seperti itu tuh dimiliki oleh masyarakat Kota Jambi itu, atau setidaknya ya di wilayah Kenali Asam gitu kan. Ya syukur-syukur ya masyarakat ya kelas menengahnya memberi contoh gitu kan. Iya. Hal-hal seperti itu. Itu akan memudahkan dari mulai kinerja di tingkat KSM, karena mereka untuk memilah kan lebih mudah itu kan. Belum lagi untuk yang beling itu kan bahaya sekali itu kalau nggak dipilah. Karena dulu tenaga kerja kita juga beberapa kali itu kan mengalami luka, cedera ya, karena itu tadi tidak ada pemilahan. Jadi bisa dibilang memang masih kesadaran untuk memilah itu kecil sekali. Beberapa aja yang mungkin sudah melakukan pengomposan kan. Kayak saya pribadi, saya memisahkan itu. Saya bikin kompos sendiri untuk dari sayur-sayuran di dapur. Jadi yang keluar hanya untuk ya tinggal residunya saja gitu loh. Jadi seperti itu kalau di tingkat masyarakat masih rendah sekali itu ininya Mas, kalau untuk kesadaran pemilahan. Padahal intisari dari pengelolaan 3R ini sebetulnya ya kesadaran pemilahan di tingkat sumbernya. Nah, itulah butuh, benar tadi, memang butuh sosialisasi yang luar biasa. Lebih intens lagi sosialisasinya ya. Dan kita beruntung juga ketika mungkin kita sudah bijak mengelola sampah, masalah-masalah yang dihadapi lingkungan itu juga dapat diminimalisasi. Betul. Seperti tadi banjir ya. Secara otomatis dan juga hal-hal lainnya. Oke, untuk produk-produk yang sudah dihasilkan itu nantinya bakal dikemanakan tuh Pak Sugeng yang dari program 3R ini Pak? Gini Mas, sebetulnya masalah produk itu kalau dari sisi kita sebetulnya kadang apa ya, tolak belakang, dilema juga. Misal contohnya gini, kita punya kurikulum pelaksanaan TPS 3R. Di kurikulum itu pertama kita harus milah, kita harus berproduksi kompos, kan gitu ya. Nah, kan gitu. Di proses milah saja kita udah butuh tenaga berapa orang itu, kosnya tempatnya tinggi. Kompos, memang kita sampah nggak beli, cuman di proses pengomposan itu 2 bulan baru jadi. Waktu kita mau jual kompos itu juga susah juga. Iya. Dan harganya juga kalau mau terjual paling 1 kilo 1.000. Artinya kan gitu. Makanya kadang itu dilemanya, kosnya nggak sebanding sama proses yang kita laksanakan. Itu kendalanya berarti ya. Makanya hal macam itu kadang bukan kita tidak mau melaksanakan, cuman ini ada skala prioritas. Karena kita di situ kita akan mengutamakan pekerja kita. Kalau kita suruh pekerja kita ngurusin kompos dalam 2 bulan, hasil kompos tidak cukup untuk gaji, kan gitu Mas. Kadang itu sih. Makanya sebetulnya produk-produk itu sebetulnya dari sisi itu ya makanya kita akan berupaya maksimal, makanya ada beberapa skema nanti gimana biar semuanya bisa untuk menutupi operasional nanti bisa tercover semua. Oke, tidak ada backup dari luar Pak? Mungkin mengajukan proposal 2013. Gini, yang kalau CSR kita pernah mendapatkan dari Pertamina. Kalau untuk dari kota, kita dari DLA kita dapat BAL. Artinya kita dapat bantuan tenaga tuh pekerja harian lepas. Kita dibantu, artinya gaji kita dibayar. Nah, cuman kan nggak sebanding sama beban yang akan kita. Nah, makanya sekarang ini kita dituntut ya sebagai pelaku pengolahan sampah ini untuk berpikirnya itu apa ya? Ya kita berupaya untuk menyelesaikan masalah kita sendiri Mas. Jadi misalkan kita harus gimana kita komunikasi ke perusahaan, sendiri ya, Pak, ya? Gimana kita komunikasi dengan Pak Lurah, gimana komunikasi itu yang kita bangun sekarang ini Mas. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak Indofood, mudah-mudahan tanggal 1 Juli nanti kita sudah mulai bergerak untuk mengambil kerjasama dengan pihak perusahaan itu. Itu salah satunya. Dan itu makanya salah satu upaya kita biar, dan ini kita gemburkan juga tingkat kota Mas sebetulnya. Waktu kita komunikasi dengan kepala dinas, tolong kami ini sandingkan dengan satu pengusaha saja. Jadi bisa mensupport kegiatan kita. Nah kan itu. Yang selama ini oke, mungkin kita sadari mungkin APBD kita nggak cukup. Tapi kan ada solusi lain. Nah, makanya ada CSR atau apalah itu namanya, antar para pengusaha kan itu saya sebutnya hal-hal yang kadang di proses pelaksanaan itu
Ya kalau teman-teman kita yang nggak siap dengan kondisi pasti akan kolab, akan selesai, Mas. Ya itu sih sebetulnya. Tapi ada ini juga nggak Pak, kolaborasi dengan LPM lain mungkin untuk bertukar pikiran? Ya kalau kolaborasi kita dengan TPS 3R lain. Cuma kalau LPM, makanya saya pikir LPM ini ke depan memang harus sinergi juga. Karena kalau melihat historinya, kita kan ada seharusnya ya LPM itu kita ada musyawarah cabang, ada musyawarah daerah, ada munas juga. Karena kita ini levelnya adalah nasional, sehingga itu kayaknya harus dibangun juga. Tapi untuk di kota Jambi kan belum tahu nih, udah dengar belum? Kan karena bekerja kita ini sekarang ini kita berdasarkan hasil Munas 2020. Keputusan Munas dari 2020. Nah nanti 5 tahun ke depan dari dulu akan Munas lagi. Oke, 2025 berarti. Iya, keputusannya apa. Nah, tadi saya juga tertarik dengan TPS 3R di Jambi, sebenarnya ada berapa sih Pak? Yang sekarang ini dikatakan bertahan hidup ada 8, Mas. Ada 8? Iya. Dari berapa? Kalau jumlah total kisaran 15 atau 16. Antara itu sih. Dari 15 tapi yang bertahan cuma 8? Iya, yang bertahan hidup. Berarti terjadi penyusutan nih Pak? Apa iya. tuh faktornya Pak? Mati suri. Ya tadi itu salah satunya support, Mas. Jadi program TPS 3R ini adalah program Kementerian PU. Dibangunkan infrastrukturnya, masyarakat yang kelola. Masyarakat ASM yang kelola, diserahkan kepada kabupaten kota untuk didampingi untuk operasional kegiatannya. Dan itu yang terjadi. Tidak semua kabupaten kota menjalankan SOP itu. Makanya kita kalah beberapa langkah oleh teman-teman kita di Jawa. Di Jawa itu sudah kepada proses kalau 3R itu sudah mengarah ke industri pengolahan sampah. Itu sudah level yang ketiga atau keempat. Kita masih pemilahan, teman kita sudah industri pengolahan, Mas. Iya. Makanya itu sih salah satunya. Makanya ya kita bukan merasakan paling tidak kalau orang lain bisa kenapa kita enggak? Itu sih sebetulnya. Sementara potensi yang ada di depan kita luar biasa besar. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Tapi seandainya saling berkolaborasi dan juga saling bersinergi, optimis. Kalau itu bisa terjalin. 100% optimis bisa selesaikan teman-teman kita. Yang penting tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Iya. Baiklah. Gitu ya. Politisnya tetap. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam perbincangan di Dialog Kabar Jambi pada siang hari ini. Langsung saja nih Pak Sugeng nih, apa yang mau disampaikan Pak Sugeng, mungkin harapan ke depannya untuk LPM dan juga mungkin kolaborasi lintas sektor Pak, silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas. Jadi secara umum sih saya berharap atau mimpilah LPM ke depan memang menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Ya, artinya kita punya otoritas untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Karangasem. Dengan cara apa? Kita bisa bersinergitas, kan di situ ada pemerintah, di situ ada perusahaan, kan di situ ada masyarakat. Di situ kita akan mencoba. Jadi ayo kita angkat potensi yang ada. Jadi itu sih sebetulnya harapan kita, dan terhadap masyarakat dan para pemuda ya kita jangan berharap sekarang ini kan pasti yuk kita mencari peluang keluar. Saya berpikir dengan adanya lembaga yang kita punya ini dan dengan adanya potensi yang ada, yuk kita coba menciptakan peluang ke depan. Sehingga kita nggak kemana-mana, insya Allah akan perputaran ekonomi akan ada di Kelurahan Karangasem. Menciptakan peluang dari sumber daya yang ada ya Pak ya. Baik, Pak Anip, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya harapan saya ya LPM ke depan bisa lebih jeli, ya kan, lebih teliti dan lebih jeli dalam melihat potensi sumber daya yang ada di lingkungan wilayahnya. Jadi bagaimana memanfaatkan mulai ya tadi yang saya sebutkan mungkin dari aspek sosialnya, aspek kebudayaan, kemudian aspek lingkungan. Kalau tadi kita membahas masalah persampahan gitu kan. Kemudian juga aspek ekonomi, bagaimana mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah gitu kan. Membuat semacam program mungkin kan pemetaan wilayah, pemetaan swadaya, pemetaan masalah juga, berdialog, berdiskusi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, yang struktural sudah ada
Di situ ada PKK, ada UMKM, ada RT, ada apa namanya, ada LAM, ya kan, lembaga adat Melayu, gitu kan, tua-tua Tengganai kita, itu kan juga perlu dilibatkan untuk melihat permasalahan, karena permasalahan yang di lingkungan ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri. Ya. LPM ini fungsinya kan sebagai apa ya, mengkoordinir, kemudian menyerap aspirasi dari lingkungan yang ada, kemudian diformulasikan menjadi program kerja, dipisahkan mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang. Karena kepemimpinan sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Saya pikir itu kalau harapan dari kita. Ya, baik. Semoga apapun nanti yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa disalurkan lewat LPM, dan juga bisa memantau juga bagaimana progres pembangunan yang ada di wilayah Kenali seperti itu, dan semoga nanti juga bisa tujuannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih atas kehadirannya dan juga berbagi informasi bersama kita di Kabar Jambi hari ini. Terima kasih Pak Sugeng Sutopo, Ketua LPM Kenali, dan juga terima kasih Pak Hanif dari salah seorang warga. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.